Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama bulan suci Ramadan, program Ngabuburit JPM TV hadir menemani Anda. Berbagai kisah Islami dan tausiah Ramadan akan kami hadirkan bersama saya, Farah Adelin. Pemirsa, Ngabuburit hari ini akan menghadirkan pesona Masjid Ramli Musofa. Masjid ini dikenal sebagai Taj Mahalnya Indonesia. Inilah Masjid Ramli Musofa. Masjid bernuansa putih nan megah yang berada di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara. Masjid ini menghadirkan gaya arsitektur mirip dengan salah satu situs warisan dunia UNESCO, Taj Mahal di India. Selaras dengan Taj Mahal yang didirikan oleh raja sebagai bentuk cintanya kepada sang istri, Masjid Ramli Musofa juga dibangun sebagai bentuk cinta pendiri masjid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Islam. Inspirasi dari Taj Mahal, tampak luar ya itu seperti Taj Mahal. Karena yang kita ambil adalah filosofinya sebagai lambang cinta seorang raja terhadap istrinya. Almarhum pun berharap masjid ini sebagai lambang cinta almarhum terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, lambang cinta almarhum kepada Islam. Yang kedua, lambang cinta almarhum kepada keluarga. Yang ketiga, selain sebagai bentuk cinta kepada Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Haji Ramli Rasidin mendirikan masjid ini juga sebagai bentuk cintanya kepada keluarga. Ramli Musofa itu adalah gabungan nama keluarga. Ram dari almarhum Pak Haji Ramli Rasidin, Li-nya Li Nyuk Kim istrinya, Muhammad anak pertama, Sofian anak kedua, Fabian anak ketiga. Haji Ramli Rasidin merupakan seorang mu'alaf keturunan Tionghoa asal Aceh. Beliau sempat bermimpi agar suatu saat bisa membangun masjid yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan dan menyejukkan umat. Masjid yang dibangun di atas tanah seluas 2.000 meter persegi ini makin terlihat indah dengan hiasan ornamen-ornamen yang memadukan 4 unsur budaya, yakni Indonesia, Tionghoa, India, dan Arab. Memasuki bagian depan masjid, kita akan disambut dengan ukiran surat Al-Qari'ah dan surat Al-Fatihah yang menggunakan 3 bahasa sekaligus, yakni Arab, Indonesia, dan Mandarin. Kalau untuk surat Al-Qari'ah yang di depan, itu 3 bahasa Mandarin, bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk pemilihan surat Al-Qari'ah itu hanya untuk mengingatkan bahwa masih ada hari akhirat. Jadi siapapun yang datang dia akan melihat surat Al-Qari'ah, pada saat pulang pun dia akan melewati surat Al-Qari'ah itu. Sementara pada bagian dinding dan jendela masjid dihiasi ornamen-ornamen ala Timur Tengah yang menambah kesan megah pada bangunan masjid. Pilar-pilar yang menjunjung tinggi pada bagian dalam masjid terinspirasi dengan Masjid Nabawi di kota Madinah. Itu dari pengalaman pribadi kita, Mbak. Kita sebagai mualaf suka lupa urutan berwudu. Padahal berwudu itu adalah salah satu syarat keabsahan sholat. Nah, jadi bila kita datang itu pas lagi jam sholat rame, kalau kita lupa kita bisa nengok kiri, nengok kanan urutannya. Tetapi bila kita datang pada saat tidak jam sholat, kita buka Google urutannya apa ya? Oh, habis tangan ini, oh habis ini gitu. Nah, jadi almarhum itu hanya berharap bahwa mualaf yang datang kemari tidak perlu malu bertanya. Dia kalau lupa dia tinggal udah ada contekannya. Masjid ini juga menghadirkan pemandangan yang berbeda menjelang sholat 5 waktu tiba.
Biasanya masjid di Jakarta pada umumnya menggunakan pengeras suara untuk mengumandangkan azan. Namun, Masjid Ramli Mustofa justru tidak memiliki pengeras suara untuk mengumandangkan azan. Saat waktu sholat tiba, muazin akan memukul beduk dan melantunkan azan tanpa pengeras suara. Jadi 1970 ke Jakarta itu almarhum itu ada sebuah penyesalan dan juga itu yang menjadi keinginan, hasrat beliau. Nah, itu bila Allah mengizinkan, almarhum itu ingin mendirikan sebuah masjid yang terbuka untuk siapapun, yang bertoleransi untuk siapapun, ya kan? Dengan harapan ceramah yang ada di dalam masjid ini tidak berpolitik, tidak menyinggung ras, agama lain, suku lain, harus sesuai dengan tafsir ayat suci Al-Quran. Ya alhamdulillah Allah mengabulkan keinginannya itu. Masjid bernuansa putih ini juga dilengkapi dengan 2 buah lift yang bisa digunakan bagi lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Hal yang sama juga terlihat pada bagian toilet yang sengaja disiapkan bagi jemaah yang memiliki kebutuhan khusus. Fasilitas khusus ini dibangun dari pengalaman Haji Ramli yang merasa kesulitan menjalankan ibadah di masjid sewaktu sakit. Sang pendiri juga ingin agar siapapun jemaah yang datang bisa beribadah tanpa ada lagi halangan. Tim Liputan, JPM TV, Jakarta. Sebuah masjid di Kabupaten Jember, Jawa Timur memiliki arsitektur unik dan berbeda dengan masjid lainnya. Dipenuhi hiasan ornamen potongan keramik, rumah ibadah satu ini memiliki daya tarik tersendiri dengan nuansa khas Timur Tengah. Berkilauan di bawah terik matahari, inilah keindahan masjid berhiaskan pecahan keramik yang terletak di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Namanya Masjid Bani Thayyib. Tidak hanya lantai, seluruh ornamen masjid ini berhiaskan potongan keramik. Mulai dari dinding, tiang, kubah, hingga menara yang tingginya menjulang ke langit. Arsitektur masjid ini memadukan ornamen keramik klasik dan kontemporer, sehingga nuansa masjid ini serasa berada di zaman yang berbeda. Ditambah lagi hiasan langit-langit masjid yang bercorak merah dan putih, mirip arsitektur sebuah bangunan kuno di Timur Tengah. Bagian dalam masjid ini disanggah oleh 6 tiang besar yang menyimbolkan rukun iman. Sedangkan di bagian luarnya ditopang sebanyak 63 tiang yang membuat masjid ini terkesan gagah dan kokoh. Masjid ini telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Setelah mengalami 2 kali renovasi, tempat ibadah ini makin nampak indah dengan ornamen yang sedap dipandang mata. Tahun 1980 selesai. Tahun. Lalu tahun 2005 direnovasi lagi dan diperluas. Itu membutuhkan waktu 3 tahun. Tahun 2007 baru selesai. Nah, 2007 ini yang selesai 2007 memang full keramik. Pengunjung yang singgah beribadah di tempat ini mengaku takjub dengan keunikannya. Menurutnya, hiasan potongan keramik belum pernah ia temui sebelumnya, sehingga membuat masjid ini terkesan berbeda dengan bangunan lainnya. Juga sangat jarang di Indonesia, dan menurut saya juga meskipun ini kelihatannya tidak terlalu besar, namun dengan ornamen yang diberikan itu terlihat megah dan mewah seperti itu. Dan juga pada bagian beberapa sisi di masjidnya juga terlihat seperti di Timur Tengah seperti itu. Pada pembangunannya dahulu, masjid ini dibangun dengan swadaya masyarakat. Hingga kini masyarakat sekitar masih menjaga dan merawat kebersihan serta keindahan masjid agar jamaah dapat beribadah dengan khusyuk. Lutfikur Rahman, CTV, Jember, Jawa Timur. Masjid Jamil Baitul Atiq merupakan salah satu masjid tertua di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Bahkan buti gentong peninggalan Cina yang berada di masjid tersebut masih disimpan oleh pengurus masjid. Terletak di Dusun Serambi, Desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berdiri kokoh sebuah masjid di tengah pemukiman warga, yakni Masjid Jami Baitul Atiq. Siapa sangka masjid yang bisa menampung hingga 1000 jamaah itu merupakan salah satu masjid tertua di Kabupaten Pasuruan. Tak ada yang mengetahui persis kapan masjid dengan ornamen mayoritas hijau tersebut dibangun. Namun warga sekitar lebih mengenalnya sebagai Masjid Tiban dengan perkiraan usia ratusan tahun. Bangunan masjid sudah direnovasi total. Meski begitu, sejumlah peninggalan seperti kendi atau gentong, mimbar tempat khotib khotbah dan ukiran kaligrafi dari kayu masih dirawat dengan baik. Abdul Rohim, pengurus masjid, mengatakan literasi asal mula masjid sudah tidak bisa ditemui. Hanya saja berdasarkan cerita turun-temurun disebutkan bahwa awalnya ukuran masjid 18 kali 25 meter. Pasca renovasi, ukuran masjid menjadi 25 kali 25 meter. Soal usia pasti masjid bisa mengacu pada kaligrafi di atas imam masjid. Di tempat ini ada tulisan masjid dibangun pada tahun 1216 Hijriah atau 220 tahun silam. Juga terdapat gentong atau kendi. Gentong yang merupakan wadah air untuk minum diyakini sebagai kubah pertama di masjid itu. Di gentong ini terdapat tulisan berhuruf Cina yang masih belum bisa diartikan oleh beberapa masyarakat maupun peneliti. Kayu. Di situ ada tulisan 1216 Hijriah. 1216 Hijriah. Sekarang sudah 1444. Berarti sudah 200, berarti 2 abad sekian lah gitu. Nanti bisa dibuktikan, bisa difoto kayunya. Itu sekarang tidak dipasang karena sudah dipugar. Pada saat bulan Ramadan ini, banyak masyarakat sekitar berada di masjid untuk tetap melestarikan tradisi nenek moyang, seperti tadarus rutin dan sesekali mengadakan pengajian. Apalagi di malam 21 tahun Ramadan, ratusan warga juga banyak yang datang untuk melaksanakan khatmil Quran. Abdul Majid, CTV Pasuruan, Jawa Timur. Sesaat lagi kami akan hadirkan Kultum Ramadan bersama Ustadz Abdul Hidayat Saroji. Nantikan usai jeda. Di akhir Ramadan, terkadang kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan menyambut Lebaran, seperti mudik ke kampung halaman dan kita lupa untuk merenungi bulan Ramadan. Kita akan mendengarkan tausiah Ramadan mengenai renungan di akhir Ramadan bersama Ustadz Abdul Hidayat Saroji, penasehat Ponpes Al-Fatah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffira bainahu mukaffira
lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir-akhir Ramadan seperti yang kita rasakan adalah para sahabat menghadapinya dengan hari-hari cemas dan berharap. Mereka banyak tafakur, banyak merenung. Karena apa? Karena khawatir. Khawatir kalau ibadah puasanya itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Berharap dengan melakukan puasa itu adalah diampuni dosanya, diterima amal solehnya. Tetapi biasanya kita pada akhir-akhir Ramadan seperti ini, kita dibuat sibuk oleh persiapan-persiapan Hari Raya Idul Fitri. Ya, pakaian, mungkin juga berbagai macam persiapan kue-kue dan rencana-rencana untuk piknik ke sana kemari dan seterusnya. Kita jalani akhir Ramadan ini dengan baik. Kalau mungkin kita bisa mengambil waktu untuk itikaf, merenungi diri, mentafakuri diri. Apakah selama kita menjalani bulan Ramadan itu bisa menjadikan dosa-dosa kita terampuni? Apakah puasa kita ini puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah puasa kita yang kita lakukan ini mampu membangun karakter kita sebagai orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pertanyakan pada diri kita. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di hari-hari Ramadan, akhir Ramadan, Rasulullah SAW membangunkan keluarganya. Beliau menghidupkan malam-malamnya untuk tahajud, untuk taqarrub ila Allah, memperbanyak istighfar, dan dianjurkan agar membaca banyak-banyak membaca asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Memantapkan akidah dengan tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia mengakui selain Allah adalah makhluk. Beribadah, menyembah hanya kepadanya. Yang kedua, astaghfirullah, kita mohon ampun pada Allah. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, atau yang jelas dosa-dosa kita, mohon agar diampuni. Di mana bulan suci, apalagi akhir Ramadan adalah doa yang dikabulkan. Yang ketiga, as'alullah ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhamu ya Allah, dan surga sebagai tempat kembali. Keridhaan Allah yang diminta di bulan Ramadan adalah puncak daripada segala kenikmatan. Karena ridha Allah akan diberikan pada hamba-hambanya justru sesudah dia berada di dalam surga. Dan permohonan agar kita dengan rahmat dan kasih sayang Allah bisa selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Kemudian doa yang terakhir adalah kita mohon perlindungan kepada Allah dari murka dan azab api neraka. Inilah zikir yang harus kita perbanyak pada akhir-akhir Ramadan. Dan ada satu ibadah yang harus kita cermati, yaitu mulai melakukan yang disebut dengan zakatul fitri, zakat fitrah. Artinya zakat diri yang kalau dilihat dari materinya tidak seberapa, hanya 3,5 liter saja dari beras yang harus kita berikan, dan semuanya harus kita berikan sebagai pembersih dari segala dosa, dan sekaligus
membangun ataupun mengingatkan kepada kita tentang kepedulian sosial. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, bulan yang diberkati, kita bisa mendapatkannya, diampuni segala dosa kita, dan diterima amal soleh kita. Selamat berhari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cemilan kemplang khas Lebaran di Tuban banyak diburu oleh masyarakat. Akan kami hadirkan sesaat lagi. Sudah mendekati Idul Fitri, permintaan cemilan kemplang laris manis diburu oleh masyarakat untuk Lebaran. Cemilan tradisional kemplang ini sudah menjadi khas saat Lebaran di Kabupaten Tuban. Salah satu produsen camilan tradisional kemplang adalah Rusmini, warga Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Sejak awal bulan Ramadan, ia harus bekerja ekstra menyelesaikan pesanan yang terus datang. Rusmini tak hanya memproduksi kemplang, namun juga kacang dan aneka jajanan lain. Namun yang paling banyak diminati adalah kemplang. Sesuai namanya, kemplang dibuat dengan cara dikemplang atau dipukul-pukul dan dibanting di atas meja. Bahan yang diperlukan adalah terigu, telur, cabai, bawang putih, garam, dan mentega. Selanjutnya adonan dicetak tipis-tipis lalu digoreng hingga renyah. Tingkat kepedasan kemplang dapat dipesan sesuai selera konsumen. 2018. Ini yang dijual apa saja Bu selain? Kemplang, kacang gulung, sama ladrang. Ini kalau untuk kemplang sendiri variannya apa aja? Yang pedas, super pedas, biasa. Ini jualannya di musim di waktu Lebaran atau khusus ini? Berarti Lebaran saja ya Bu ya. Ini dalam sehari bisa produksi sampai berapa Bu? 100 kilo. 100 kilo. Rasanya yang khas renyah, gurih, pedas membuat kemplang banyak dicari masyarakat. Bahkan, tak jarang para tengkulak dari luar kota datang untuk membeli kemplang dengan jumlah banyak untuk dijual kembali. Mas, ini tadi beli kemplang berapa kilo, Mas? 50 kilo, Mas. 50 kilo. Untuk apa, Mas, rencananya nanti? Ini nanti mau saya jual lagi di toko saya, Mas. Ini asal dari mana, Mas? Dari Lamongan. Ini setiap menjelang Lebaran pasti beli ini? Ya, setiap menjelang Lebaran saya pasti beli di sini untuk saya jual lagi. Mendekati Lebaran, pesanan kemplang terus meningkat. Dalam sehari, Rusmini memproduksi sekitar 100 kg kemplang untuk dikirim kepada pemesan. Camilan kemplang ini biasanya dijadikan jajanan khas yang disajikan di meja saat momen Lebaran. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban, Jawa Timur. Demikian program Ngabuburit JPM TV hari ini. Saya Farah Adlin dan tim bertugas undur diri. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.